Silakan. Kita kasih naik ada Siska Manis. Siska Manis, selamat malam Siska Manis. Saudari Siska. Oke baik, karena Siska sudah kita naikkan tapi tidak nyambung, kita turunkan ya. Mungkin sinyal Anda itu Siska ya. Kita kasih naik ada Friskila Rizka. Ya, Friskila Rizka, silahkan nyalakan kamera Anda. Jangan terjeda, Friskila Rizka. Malah lari. Udah kita naikkan dia malah lari. Silakan. Siska Manis. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift, makasih ya. Halo Siska. Siska coba, Anda itu sinyal Anda yang tidak bagus Siska. Saya sudah naikkan, tapi sinyal Anda nggak nyangkut. Itu karena Anda nggak masuk ke sini, itu karena sinyal Anda itu yang jelek. Fatir Maulana Ibrahim. Fatir Maulana Ibrahim Malik. Ya silakan, Fatir Maulana Ibrahim Malik. Muslim ya Bang ya? Kabur lagi. Ya, tap layar dulu guys ya. Tap layar dulu, follow, sukai dulu. Teman-teman jangan lupa ya, join atau follow atau ikuti. Nggak tahu nanti follow itu apa lagi. Ikuti ya teman-teman ya, jangan gabung ini teman-teman. Biar teman-teman nanti dapat notifikasi kalau itu sudah live ya. Sapri Akbar. Terpental lagi. Ini apa ini orang? Teman-teman jangan ketakutan dulu ya. Jangan ketakutan teman-teman. Saya tidak gigit kok teman-teman ya. Saya ini hanya menyampaikan kebenaran. Jadi teman-teman jangan gemetar dulu dengan kebenaran yang saya sampaikan. Bos Akil. Siap. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Edi. Selamat malam Bos Akil. Silakan nyalakan kamera dulu Bos Akil. Itu suara musik apa itu Bang? Dikecilkan dulu Bang, karena masuk ke sini. Musik itu haram. Haram. Kalian tidak boleh main musik, haram. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Oke, makasih Bang ya sudah dinaikkan. Ya, sama-sama Bang. Gimana? Abang Muslim ya? Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Gini Bang, saya kan di sini naik mau niatnya mau diskusi saja Bang ya. Ya. Boleh Bang, boleh. Ya boleh Bang, jangan tegang-tegang Bang, santai saja. Tarik nafas. Hembuskan. Tenang. Minta bantuan dulu. Pada jin kodamnya segala macam Bang. Oke, silakan Bang. Tenang saja Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Oke Bang, begini apa namanya? Kalau gimana menurut Abang mengenai tentang agama ini? Kalau saya sendiri Bang ya, menurut pendapat saya, kalau dari segi agama itu ya, jadi menurut dari sudut pandang kita masing-masing kan seperti itu, dan keyakinan kita masing-masing Bang. Iya, yang mau Anda sampaikan itu di bagian mana? Karena itu masih terlalu umum Bang. Coba, yang lebih spesifik lagi coba.
Kalau yang saya mau sampaikan simpel saja, Bang. Kita kan sebagai warga negara Indonesia itu sudah mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Oke. Sepakat kan, Bang? Apa itu Esa? Oke. Satu, tunggal, Bang. Satu atau Kalau tunggal. menurut yang saya tahu, kalau menurut yang saya tahu, Bang ya. Oke, satu atau tunggal. Pertanyaan saya, Bang, saya ada berapa? Kalau menurut pandangan mata, Bang Edis ya satu. Kalau bukan menurut pandangan mata? Abang ini, Kalau dikaji, abang ini ada-ada saja menurut pandangan mata. Memang menurut pandangan apa? Coba, ada berapa, Edis? Satu, Bang, satu. Satu. Oke, artinya saya Esa, betul? Betul. Berarti saya Tuhan Anda ini kalau begitu ini. Gimana? Tidak seperti itu konsepnya, Bang. Maksudnya Terus, oke, sekarang dalam Anda berkata seperti itu maksud saya, ya. Oke, Anda berkata bahwa Tuhan itu Esa, artinya Tuhan itu satu, betul? Betul. Betul. Pertanyaan saya satu nggak? Oh, iya, saya paham. Aduh, gimana ini Anda ini? Saya coba dulu, Bang. Saya satu nggak? Betul, satu. Oke, ada nggak Edis yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Artinya saya Esa, betul? Iya, betul. Maha benar Edis dengan segala perkataannya. Wah, iya, berarti saya ini Tuhan ada. Artinya saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, betul? Tidak, karena saya Esa, betul. Untuk mengungkap satu kesatuan, Bang, dari sekian banyak jumlah manusia yang kita pertuhankan itu begini, adalah satu. Bang. Begini artinya Esa. Banyak orang tidak tahu arti daripada Esa. Kita bukan bahas Esa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Bang. Karena Esa itu bahasa Inggris. Yang mau kita bahas di sini adalah statement daripada Bible. Sebenarnya istilah Tuhan itu Esa itu datangnya dari Alkitab kami, Bang. Yeah. Yang mengatakan Tuhan itu Esa di Alkitab kami. Dan itulah yang kalian colong itu, Bang. Itu kalian curi, itu kalian colong itu istilah itu. Lalu kalian pelintir maknanya. Begini, Bang. Mengenai kata Tuhan itu Esa, saya tunjukkan kepada Abang. Ada di sini. Tunggu, Bang. Kalau Abang iya, sebentar itu ya, sebentar. Maksud saya sebelum Bang Edis ke ayat Bible-nya, saya mau bertanya dulu makna dari Pancasila yang Bang Edis pahami itu berketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa dulu? Baik, Bang, kita ini tidak sedang membahas Pancasila, Bang. Itu kita membahas kenegaraan. Ini diskusi lintas agama, Bang, bukan diskusi Pancasila. Iya, maksud dan tujuan saya supaya maksudnya kita sama-sama fair, enak, betul, nyambung, Bang. Gitu, Bang. Saya setuju dengan Anda. Begini loh, Bang. Saya setuju dengan Anda. Gini, Bang. Negara kita itu sudah menjamin kebebasan beragama dan mengakui agama dan kepercayaan yang sah di Indonesia. Ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, Konghucu, Buddha. Semuanya diakui sebagai agama yang sah. Betul. Tidak dilarang orang beragama agama tersebut. Ya kan? Tetapi, Bang, yang terjadi pada kenyataannya, praktek di lapangan, ada banyak nih, Bang, oknum-oknum dari umat Muslim yang suka ngomong-ngomongin agama orang. Begitu loh, Bang. Sebenarnya kalau mereka Islam saja, itu nggak ada, Bang, yang akan contoh, Bang, kalau ada orang Muslim, contoh, ada loh, Bang, orang Muslim, terus dia membahas kitab sucinya orang Hindu, ada, Bang. Iya, Bang. Dia namanya itu Jakar turun, alias Jakir naik, Bang. Iya. Dia diundang ke Indonesia. Yang dibahas apa? Yang dibahas kitab suci orang. Contoh, di dalam Veda dikatakan begini dan begitu, bahwa Muhammadlah yang dimaksud.
Iya bang, Iya. ada seperti itu. Terus juga dia Jadi mengutip seperti juga Bang, dari ya, kitabnya orang Kristen. Bahwa di dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, yang seperti engkau ini wahai Musa, akan kubangkitkan bagi mereka. Itu adalah Muhammad katanya. Nah, ya hal-hal itu seperti ini tergantung yang membuat si respon manusianya Bang ya. tanggapan gitu loh. Ya, tergantung si manusianya cara mentafsirkan sesuatu dan bagaimana caranya dia mendoktrin seseorang seperti itu kan Bang ya, pemaknaannya. Iya, makanya begini Bang, saya ini sebagai seorang Kristen yang kitab saya dikutip-kutip, dicolong-colong isinya untuk membenarkan ajaran agamanya, itu Bang yang saya lakukan. Begitu. Iya. Tetapi ketika saya melakukan Kalau itu saya tentu sih, kan Bang, ada perlawanan nih. Nah, salah satu perlawanannya adalah argumen Anda tadi. Ya kan? Justru kami ini mengajarkan Tuhan itu Esa. Nggak ada dalam Quran Tuhan itu Esa. Nggak ada, Bang. sepakat saya, sepakat Bang. Sama. Kalau Maksud ada saya ayat seperti di ini. dalam Al-Quran Tuhan itu Esa, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Saya belum pernah mengkaji terlalu dalam tentang Al-Quran, maksudnya saya orang awam lah Bang ya, orang awam yang cara berpikir saya itu simpel saja Bang, simpel. Setiap suku agama apapun itu ya tetap saya terima, karena itu ajaran dari orang tua saya, ajaran-ajaran dari guru saya, seperti itu. Ya, makanya Bang, orang-orang seperti Anda, kalau misalnya orang-orang Islam seperti Anda, maka saya tidak perlu Bang untuk menjawab kalian begitu. Karena Anda meyakini cukup dengan iman Anda, cukup dengan Al-Quran Anda, kemudian Anda tidak mengutip-ngutip kitab orang. Tetapi yang terjadi Abang, ya biar Anda tahu ya, bahwa ada banyak orang-orang Islam yang kerjanya itu tiap hari ngutipin kitab-kitabnya orang untuk membenarkan ajaran agamanya. Nah, inilah yang saya jawab. Begitu, Kalau Bang. seperti saya, kalau pemahaman saya, sesuatu yang benar itu ketika menyalahkan seseorang, menyalahkan hal-hal lain itu sudah salah lagi Bang ya. Taruhlah contoh, meskipun kalau saya yakini bahwa agama saya adalah agama benar, tapi ketika menjelekkan seseorang atau menjelekkan agama orang lain itu sudah salah. Tapi itu isi ajaran Anda. Coba contoh. Ya, kita kasih contoh, Bang. Bang, Anda pernah nggak membaca Al-Quran? Biasa baca Bang. Anda baca terjemahannya nggak Bang? Iya, baca. Pernah nggak Anda menemukan ayat yang bunyinya adalah tentang manusia atau ciptaan yang paling buruk? Bahkan lebih buruk daripada seburuk-buruknya hewan, Bang. Dikatakan itu seburuk-buruknya hewan. Tahu menurut Anda? Belum pernah dengar, Bang. Belum pernah dengar. Baiklah, Bang. Karena Anda pun belum tahu itu, saya pun gini Bang, Anda ini orangnya itu kan tidak mau mengurusi agama lain. Jadi saya masih menghargai sifat Anda itu, Bang. Karena Anda masih seperti itu, ya sudah saya pun juga tidak akan mau mengurusi iman Anda. Saya ini hanya menanggapi orang-orang yang kerjanya itu mengutip-ngutip Alkitab kami, gitu Bang. Oke, siap Bang. Gitu Bang ya, oke Bang. Hanya itu ya Bang ya, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Sedikit dulu Bang, sedikit saya penasaran dengan satu hal itu. Apa itu Bang? Tentang Yesus. Maksud saya penasaran karena kalau di iman kami itu keyakinan kami itu bahwa Yesus itu adalah nabi ya. Nabi. Kalau saya mau minta penjelasan dari Bang Edis bahwa makna dari Yesus itu seperti apa. Kalau kami itu kan meyakini bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus itu adalah nabi. Kalau saya minta dari Bang Edis menjelaskan tentang Yesus itu
kedudukannya seperti apa. Baik. Jadi begini Bang ya. Pertama-tama, Al-Quran tidak pernah sama sekali menyebut sosok yang bernama Yesus. Iya, betul. Nggak pernah ada. Anda buka dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak akan Anda dapati Yesus. Yang Anda dapati di dalam Al-Quran itu adalah Isa. Iya. Nah, siapa Isa ini? Isa ini adalah anak Maryam. Dia tidak lahir daripada perhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dia tidak lahir Iya. dari seseorang yang seperti biasanya orang-orang lahir. Tetapi dia lahir secara ajaib ya dari seorang perawan. Nah, sosok yang seperti ini itu disebutkan di dalam Alkitab, di dalam Injil, yaitu Yesus. Makanya umat Muslim itu supaya tokoh Isa ini menjadi tokoh yang sejarah, maka dia harus merujuk kepada sosok yang ada di dalam Injil, yaitu Yesus. Iya Bang. Gitu, Bang. Cuman permasalahannya begini Bang, Tokoh yang bernama Muhammad Bang, itu kan hidupnya 600 atau 700 tahun kemudian setelah peristiwa Bang, betul? Betul. Tokoh yang bernama Yesus kan sudah diceritakan nih. Diceritakan di masyarakat, di wilayah pada waktu itu adalah kekuasaan Romawi Bang. Namanya wilayah Yehuda ya Bang ya. Yudea, begitu. Nah, kemudian 600 atau 700 tahun kemudian adalah seorang Arab yang Anda yakini seorang Arab yang bernama Muhammad menceritakan tokoh ini, tokoh yang dilahirkan dari seorang perawan ini. Ya, betul. Secara logika Bang, secara logika, menurut Anda bagaimana mungkin orang yang datangnya 500 tahun kemudian, 700 tahun kemudian ceritanya bisa lebih akurat Bang? Sudahlah pasti cerita tersebut tidak lebih akurat. Saya kasih contoh. Menurut Anda Bang, kalau ada 700 tahun kemudian, 700 tahun setelah Indonesia, kita tahu ya Bang ya, sejarah kita mencatat bahwa presiden pertama kita itu adalah Bung Karno. Setuju? Iya, setuju. Kalau misalnya 700 tahun kemudian Bang, bukan dari Indonesia, bukan orang Indonesia, tetapi orang Uruguay bercerita bahwa presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Ya. Saya paham, Bang. Bagaimana mungkin informasi tersebut ya? kita percaya, Bang? Oh, berarti di iman Kristen bahwa Yesus itu bukan Isa ya, seperti itu Bang ya? Di dalam iman kekristenan, tentu saja Bang, sosok Yesus itu bukanlah sosok Isa. Tetapi umat Muslim lah yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus. Begitu Bang. Karena apa? Karena kalau tidak dikatakan Isa itu Yesus, nanti mereka bingung. Isa ini pernah hidup di mana? Contoh, sekarang gini Bang. Isa menurut umat Muslim punya murid nggak? Punya. Berapa muridnya? Saya pernah dengar itu Yesus. Saya kurang jangan Yesus dulu Bang. Sosok Isa, sosok Nabi Isa di dalam iman Islam punya murid-murid nggak? Oh, saya kurang paham tentang kisah itu Bang. Ya, menurut umat Muslim Bang, sosok Isa itu punya murid, jumlahnya 12. Ya, kalau dari mana tahu 12? Kristen, saya pernah dengar ya tentu saja nyontek dari Injil. Karena kalau sosok Isa bukan Yesus, maka akan menjadi kesulitan bagi umat Muslim. Isa ini siapa gitu loh? Apakah dia termasuk tokoh sejarah yang pernah ada atau sosok yang nggak jelas siapa? Makanya banyak umat Muslim harus merujuk bahwa Isa itu adalah yang ada di dalam Injilnya orang Kristen. Begitu Bang. Makanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang memerlukan kitabnya orang lain. Kitabnya agama orang lain. Kenapa? Karena tanpa merujuk kepada situ nanti jadi ambiar. Ya. Begitu Bang. Ya betul itu Bang. Ini kan ketika saya pernah bertemu dengan teman saya ini, dia menceritakan tentang itu kitab itu kan.
bahwa Yesus, murid-murid Yesus itu dari beberapa muridnya itu dinamai dalam apa namanya, surah-surah yang di Bible itu. Ya. Ya. Jadi makanya Bang, Cuma yang ini takutnya saya salah Bang, takutnya saya ke depannya ketika berteman dengan atau bersahabatlah dengan umat-umat teman-teman Kristiani atau Kristen, takutnya saya salah mencap di situ bahwa keyakinan saya adalah maksudnya yang saya tahu bukan keyakinan Bang ya, yang saya tahu Isa itu adalah Yesus dan ternyata bukan seperti itu yang saya itu yang saya takut menyinggung hal-hal seperti itu ke teman saya seperti itu Bang. tapi gini Bang, Karena menurut beda iman versi Anda kan, Bang, menurut apa yang Anda ya. yakini sekarang ini, sebenarnya Anda boleh nggak berteman dengan orang-orang Kristen? Kalau saya boleh Bang. Sebenarnya nggak boleh Bang. Sebenarnya tidak boleh. Saya memandang itu yang penting sesama manusia, saya tidak pandang sukunya Bang. Tidak pandang rasnya, tidak pandang. Iya, itu adalah apa yang Anda terima di dalam hati nurani Anda, di dalam akal pikiran Anda. Tapi sesungguhnya di dalam ajaran agama Anda itu tidak boleh Anda berteman dengan orang-orang Kristen itu. Oh itu kalau menurut saya itu sudah masuk ke doktrin itu, ranah doktrin itu Bang. Itu bukan doktrin Bang, ada ayatnya. Baik, mau saya kasih tunjuk? Oh boleh, silakan. Oke, baik. Dia mesti kasih tunjuk. Tapi nanti kalau saya kasih tunjuk Bang, jangan lagi mengeyel mengatakan bahwa oh boleh gitu ya. Baik ya? Baik, saya akan tunjukkan. Sabar ya Bang ya. Oke Bang. Kita akan tunjukkan Bang ya, apa sebenarnya yang diajarkan oleh agama Islam. Baik, saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Siap. Oke. Kelihatan ya Bang ya, hadis-hadisnya. Ini Bang ya. Kelihatan? Kita baca ya Bang ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, apa kata Nabi? Nabi bilang begini Bang, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Hadis ini hasan Bang. Diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Ahmad. Banyak yang meriwayatkan ini. Jadi menurut palsu itu Bang. Nah, kan ada yang malsu-malsukan sendiri. Iya Bang, jadi jelas Bang, ayat ini Bang, itu melarang kalian itu berteman Bang dengan orang selain daripada yang beriman. Nah, siapa yang beriman? Tentu saja orang-orang Muslim. Nggak boleh Bang kalian itu berteman kecuali dengan orang yang Muslim. Ini adalah fakta dan kenyataan Islam yang sebenarnya. Jangan, nggak boleh Bang, harus kita berteman semua ya. Ya berarti Anda harus melawan Muhammad. Bang, seandainya Anda berjumpa dengan Nabi, Anda akan berdebat dengan Nabi. Wahai Nabi, mengapa engkau melarang kami berteman kecuali dengan orang yang beriman? Gitu loh. Makanya saya kan pernah bilang Bang, kalau Anda sungguh-sungguh percaya hadis, maka Anda tidak akan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Sementara Anda masih percaya hadis tapi mau berteman dengan orang-orang non beriman. Kalau dari pandangan saya Bang, kalau dari segi hadis itu ya kita sisa memilah-milah saja mana yang kita mau ikuti dan mana yang tidak perlu diikuti kan Bang. Jadi menurut Anda omongan Muhammad di sini salah ya?
Itu tuh, saya rasa kurang tepat seperti itu, Bang. Oke, berarti Anda sebagai Muslim Anda berani menyalahkan Muhammad ya? Bukan si Muhammadnya, tapi apa namanya, keterangan dari hadis itu, Bang. Apa namanya? Berarti menurut Anda hadis ini yang palsu. Muhammad tidak pernah mengajarkan yang demikian. Ya, kalau saya yang saya tangkap dari Nabi tentang taruhlah contoh dalam kisahnya yang pernah saya dengar itu, Bang, dari dia orang Yahudi kan, bertetanggaan dengan Yahudi. Kalau yang saya dengar kalimatnya itu ketika orang Yahudi itu sakit, Nabi menjenguknya, Bang. Jadi menurut Anda di satu pihak Muhammad melarang berteman. Oke, menjenguk itu beda dengan berteman loh, Bang. Contoh, saya kasih contoh ya, Bang ya. Nggak mungkin. Ya. Gini, sedikit Bang, saya kasih contoh. Bang, kalau Anda bertemu dengan orang di jalan, dia mau nyebrang. Ya. Anda tolong dia menyeberang. Apakah Anda pasti berteman dengan orang itu? Belum tentu, Bang. Bahkan kita belum tentu kenal dia siapa. Setuju nggak? Iya, betul. Setuju, Bang. Artinya Anda sedang membandingkan sesuatu yang tidak sejenis. Anda malah mengangkat satu isu di mana Muhammad pernah membantu orang Wahyudi. Betul? Betul. Sementara yang kita bahas bukan soal membantu, Bang. Ketika Anda membantu orang di jalan bukan berarti itu teman Anda. Tapi itu nanti bertentangan dengan keterangan Muhammad di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain, saya akan kasih tunjuk. Makanya teman-teman kan saya pernah bilang, Bang, ketika Anda percaya hadis, disitulah Anda akan pusing sendiri. Ya, saya akan tunjukkan nih, Bang, ya. Gimana, Bang? Apa namanya, hadis ini banyak yang saling bertentangan juga, Bang. Nah itu Anda tahu. Iya. Bentar.